Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang kami hormati Bapak Dudi Duta Akbar SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelas manajemen 641A01 dari tim 8. Sebelum melanjutkan presentasinya, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya dengan saya sendiri, Cynthia Aprilia Putri dengan NIM 6425042. Dan ada Adinda Maisha dengan NIM 6425023. Selanjutnya ada Dila Arliana dengan NIM 6425041. Selanjutnya Syifa Anissa Zalfa dengan NIM 6425036. Dan yang terakhir Sabriana dengan NIM 6425024. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Analisis Kesesuaian Visi dan Misi Perusahaan terhadap lingkungan bisnis dan strategi fungsional dengan studi kasus PT Telkom Indonesia tahun 2023. Melalui presentasi ini, kami mencoba penganalisian sejauh mana visi dan misi PT Telkom Indonesia sudah selaras dengan kondisi lingkungan bisnis yang terus berubah, serta bagaimana penerapannya dalam strategi fungsional perusahaan. Pembahasan kami disusun berdasarkan pendekatan problem-based learning dengan harapan dapat memberikan gambaran yang lebih nyata tentang penerapan konsep manajemen dan bisnis dalam dunia perusahaan. Baik, slide selanjutnya. Selanjutnya di sini ada pendahuluan. Presentasi ini membahas analisis kesesuaian visi dan misi PT Telkom Indonesia terhadap lingkungan bisnis dan strategi fungsional perusahaan pada tahun 2023. Analisis ini dilakukan untuk melihat apakah visi dan misi perusahaan sudah sejalan dengan kondisi persaingan dan perkembangan industri telekomunikasi. Pendekatan yang digunakan dalam analisis ini adalah problem-based learning atau PBL, yaitu dengan mengidentifikasi permasalahan perusahaan dan mengaitkannya dengan kondisi lingkungan bisnis serta strategi internal. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memahami peran visi dan misi sebagai arah strategi perusahaan. Slide selanjutnya. Selanjutnya adalah latar belakang perusahaan. PT Telkom Indonesia merupakan perusahaan telekomunikasi yang memiliki peran penting dalam penyediaan layanan komunikasi dan digital di Indonesia. Saat ini, industri telekomunikasi menghadapi persaingan yang semakin ketat dan perkembangan teknologi yang sangat cepat. Kondisi tersebut menurut perusahaan memiliki visi dan misi yang jelas dan serelevan. Visi dan misi diperlukan sebagai pedoman dalam menentukan strategi perusahaan agar mampu bersaing dan mencapai tujuan jangka panjang. Oleh karena itu, analisis ini dilakukan untuk menilai kesesuaian visi dan misi PT Telkom Indonesia dengan kondisi lingkungan bisnis saat ini. Slide selanjutnya dilakukan oleh Dila. Baik, selanjutnya yaitu kondisi industri telekomunikasi Indonesia. Industri telekomunikasi Indonesia tahun 2023 mengalami peningkatan kebutuhan layanan digital seperti internet cepat dan teknologi berbasis digital. Namun, perusahaan menghadapi tantangan persiapan harga ketat, regulasi dinamis, dan kebutuhan investasi besar untuk teknologi 5G dan LOT. Hal ini menuntut perusahaan memiliki visi misi yang adaptif untuk menjawab tantangan industri. Selanjutnya, profil singkat Telkom Indonesia.
yaitu adalah BUMN, Badan Usaha Milik Negara yang bergerak digital. Perusahaan ini memiliki peran strategis dalam penyediaan infrastruktur digital nasional serta mendukung transformasi digital Indonesia pada tahun 2023. PT Telkom Indonesia mencatat pertumbuhan pendapatan yang didukung oleh layanan digital seperti IndiHome dan Telkomsel, sekaligus menghadapi tekanan persaing dari operator telekomunikasi lainnya. Selanjutnya, ada visi misinya, yaitu visinya PT Telkom Indonesia adalah menjadi pemimpin perusahaan telekomunikasi digital di Indonesia yang menciptakan nilai bagi seluruh pemangku kepentingan. Misinya yaitu PT Telkom Indonesia terdiri dari 3 fokus utama, yaitu menyediakan layanan telekomunikasi dan informasi dengan kualitas tinggi, mengembangkan infrastruktur digital nasional yang andal dan merata. Selanjutnya, Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dekritif dengan pendekatan studi kasus pada PT Telkom Indonesia. Data diperoleh melalui sumber sekunder antara lain laporan tahunan perusahaan tahun 2023, situs resmi perusahaan, serta literatur pendukung yang relevan. Proses analisis dilakukan dengan pendekatan problem based learning atau PBL yang menekankan pada identifikasi permasalahan, analisis kondisi aktual, dan perumusan rekomendasi strategi. Selanjutnya, kerangka analisis. Kerangka analisis dalam penelitian ini mengintegrasikan visi dan misi perusahaan dengan lingkungan bisnis eksternal serta strategi fungsional internal. Lingkungan bisnis dianalisis melalui faktor pelanggan, pesaing, regulator, dan teknologi. Selanjutnya, visi dan misi dikaitkan dengan strategi pada fungsi pemasaran, operasi, sumber daya manusia, dan keuangan untuk menilai tingkatkan kesesuaian dan efektivitas implementasinya. Dan selanjutnya, analisis lingkungan bisnis pelanggan. Dari sisi pelanggan, terdapat peningkatkan kebutuhan terdapat layanan digital yang cepat, dan jumlah pengguna internet di Indonesia menuntut PT Telkom Indonesia untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan memperluas jangkauan infrastruktur digital. Kondisi ini sejalan dengan visi dan misi perusahaan yang menekankan pada layanan berkualitas dan pengembangan nasional. Selanjutnya ada analisis lingkungan bisnis, yaitu pesaing dan regulator. Persaingan industri telekomunikasi semakin ketat dengan hadirnya operator swasta yang menawarkan layanan berbiaya rendah dan paket data kompetitif. Selain itu, regulasi pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika mengharuskan perusahaan melakukan investasi infrastruktur digital, sekaligus membatasi tarif layanan demi melindungi konsumen. Faktor ini menjadi tantangan utama dalam implementasi visi dan misi perusahaan. Lanjut. Selanjutnya, analisis teknologi dalam sisi teknologi. Perkembangan teknologi seperti 5G dan Internet of Things menciptakan peluang sekaligus tantangan bagi PT Telkom Indonesia. Implementasi teknologi ini memerlukan investasi modal yang besar serta kesiapan sumber daya manusia. Pada tahun 2023, PT Telkom Indonesia telah melakukan pengembangan jaringan 5G di beberapa kota besar sebagai upaya adaptasi terhadap perkembangan teknologi digital. Lanjut. Kesesuaian visi misi dengan strategi fungsional. Berdasarkan hasil analisis bahwa visi dan misi PT Telkom Indonesia memiliki kesesuaian yang cukup baik dengan strategi fungsional perusahaan. Strategi pemasaran
mendukung misi melalui pengembangan layanan digital. Strategi operasi mendukung melalui pembangunan infrastruktur, strategi sumber daya manusia melalui pelatihan kompetensi digital, dan strategi keuangan melalui alokasi anggaran untuk inovasi teknologi. Kesalahan dan celah strategis. Misi dan strategi fungsional, masih ditemukan beberapa celah strategis. Permasalahan utama terletak pada tingginya persaingan harga dan kebutuhan efisiensi biaya operasional. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi visi dan misi masih memerlukan penyesuaian agar lebih responsif terhadap dinamika pasar dan tekanan kompetitif. Selanjutnya, ada rekomendasi yang diajukan meliputi penambahan penekanan pada aspek keberlanjutan dan inklusivitas digital dalam visi dan misi perusahaan. Selain itu, perusahaan disarankan untuk menjalankan program konkret seperti perluasan akses digital terjangkau, efisiensi biaya operasional, serta peningkatan kompetensi digital sumber daya manusia dengan dukungan indikator kinerja utama atau KPI yang terukur. Lanjut. Terakhir, ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari analisis ini menunjukkan bahwa visi dan misi PT Telkom Indonesia secara umum telah selaras dengan lingkungan bisnis dan strategi fungsional pada tahun 2023. Namun, perusahaan masih perlu memperkuat implementasi strategi untuk menghadapi persaingan dan perubahan kebutuhan pelanggan. Disarankan agar perusahaan melakukan evaluasi visi dan misi secara berkala serta terus menyesuaikan strategi agar tetap adaptif dan berkelanjutan. Selanjutnya, baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.